Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelatur Rahma. Saya adalah mahasiswi Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Yang mana kali ini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint saya, yang mana saya mendapatkan subtema perlindungan perempuan dan anak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sosialisasi Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT dan perlindungan anak dalam perspektif Islam. Yang pertama itu pembahasan. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah segala bentuk ancaman, pelecehan, eksploitasi, manipulasi, dan kekerasan, baik secara verbal dan non-verbal. Nah, antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain. Nah, misalnya kalau dalam satu keluarga itu ada suami, istri, dan juga anak. Kenapa? Nah, di sini Menteri Pemberdayaan Perempuan yang bernama Sri Rejeki Sumarwoto mengatakan bahwa pembuatan Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan perempuan dan anak, dan hak kaum perempuan ini sangat diperlukan. Nah, melihat dari sisi kemanusiaan dan sisi kerentanannya. Nah, tujuannya untuk mengatasi perdagangan perempuan yang banyak dijadikan komoditi seks di sejumlah sindikat, baik itu di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan meningkatkan kesadaran masyarakat juga mengenai eksploitasi ekonomi terhadap kaum perempuan dan juga terhadap anak. Nah, baik, akan saya jelaskan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana memiliki arti yakni setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk juga ancaman atau manipulasi untuk melakukan perbuatan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana. Nah, kemudian dasar hukumnya adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 356, yang secara garis besar isi pasalnya ini berbunyi, barang siapa yang melakukan penganiayaan baik itu terhadap ayah, ibu, istri, ataupun anak, itu akan diancam hukuman pidana atau penjara. Kemudian lanjut ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, di sini keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, tentang perlindungan anak ini mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jerah serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikologis, dan juga sosial anak yang menjadi korban atas kekerasan atau yang terjadi di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarga. Nah, di sini pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud adalah nomor 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, jadi di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nomor 2, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, di sini juga disebutkan bahwa dalam pasal 76E Undang-Undang, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan yang merugikan. Nah, di sini juga disebutkan juga perbuatan ini bisa mengindikasikan seperti perbuatan cabul atau kekerasan seksual yang terjadi kepada anak. Kemudian sanksi. Di sini disebutkan pada pasal 82, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E yang saya sebutkan tadi akan dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, dan dapat didenda paling banyak senilai 5 miliar rupiah. Nah, kemudian dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua ya, wali si anak, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidikan, maka pidananya itu ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana yang saya sebutkan tadi pada ayat 1. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan perlindungan anak dalam perspektif Islam. Nah, ketika kekerasan dalam rumah tangga dan anak itu terjadi dalam sebuah keluarga, nah, Islam juga menjelaskan itu bahwa Islam itu tidak tutup mata dengan isu-isu ini atau dengan kasus seperti ini. Nah, di sini disebutkan, yang pertama, mengganggu spiritualitas korban, yang mana ini melanggar prinsip hifdzuddin. Yang kedua, mengganggu martabat kemanusiaan atau harga diri korban, yang mana di sini melanggar prinsip hifdzul ird. Yang ketiga, tertutupnya akses ekonomi korban, baik itu perempuan, baik itu anak. Sekali lagi, karena perempuan dan anak itu adalah komunitas yang rentan akan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di sini melanggar prinsip hifdzul mal. Yang keempat, putusnya pendidikan korban, yang mana ini melanggar prinsip hifdzul aql. Yang kelima, rusaknya organ dan fungsi reproduksi korban. Nah, ini apabila ada kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga. Ini juga melanggar prinsip hifdzul nas. Yang keenam, membuat korban depresi dan memicu korban untuk bunuh diri. Nah, ini juga melanggar prinsip Islam ya, hifdzun nafas. Nah, jadi sebenarnya Islam ini juga melarang gitu loh, dan juga sangat mengecam akan adanya dan juga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik itu terjadi kepada perempuan dan juga kepada anak. Nah, di sini juga termaktub ya, dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, yang mana di sini berarti di mana laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka ya, laki-laki atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Nah, dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur terpisah, dan kalau perlu pukullah mereka. Namun perintah memukul ini itu tidak boleh menyakiti. Oke, perlu catat, memukul yang tidak menyakiti. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan. Ya, janganlah laki-laki mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Dan juga ini juga dijelaskan lagi sama di Quran surah An-Nisa ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.
Nah, bagaimana sih sosialisasi mengenai KDRT dan juga kekerasan kepada perempuan dan anak? Nah, di sini pelaksanaan ini atau sosialisasi ini dilakukan dalam beberapa kegiatan, yaitu yang pertama tahap survei, yaitu sosialisasi yang dilakukan dengan menyusun berbagai hal atau materi yang akan disampaikan pada saat kegiatan sosialisasi tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Nah, yang pertama yaitu penyusunan materi yang akan diberikan mengenai undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Yang kedua, penyusunan jadwal pemberian materi. Yang ketiga, pembagian tugas tim dan survei ke lokasi sosialisasi. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, pelaksanaan itu bisa melalui aplikasi Zoom. Nah, karena sekarang sedang pandemi, jadi sosialisasi ini akan tetap disampaikan gitu agar sampai ke masyarakat. Bisa menggunakan Zoom karena sekarang tidak memadai untuk bertatap muka untuk melakukan pertemuan offline, jadi lebih nyaman untuk melakukan aplikasi Zoom. Nah, kegiatan ini menetapkan target audiens ya. Yang kita targetkan itu adalah pengurus RT atau pengurus RW dan organisasi pemberdayaan seperti PKH, PKK dan juga LPM, sehingga masyarakat kita itu lebih aware gitu loh, lebih waspada dan mengerti gitu bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan pada perempuan dan juga anak itu bukan masalah yang tidak bisa dianggap sepele gitu loh, karena ini juga mempertaruhkan generasi gitu loh, yaitu anak gitu ya. Jadi masalah ini harus kita pertimbangkan dengan benar-benar, melihat bahwa perempuan dan anak itu adalah komoditas yang rentan gitu, yang rentan terkena kekerasan dalam rumah tangga. Baik, cukup sekian PowerPoint yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan di video kali ini bisa sampai kepada kalian yang menonton, bisa juga untuk memberikan pengetahuan baru mengenai KDRT dan juga perlindungan anak gitu, bahwa ternyata dalam undang-undang itu juga disebutkan dan juga sudah ditetapkan bahwa KDRT dan juga kekerasan yang terjadi kepada anak itu sudah ada wewenangnya gitu loh, sudah ada payung hukumnya. Jadi kita nggak bisa semena-mena dan tidak bisa menutup mata apabila melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi. Kiranya seperti itu. Saya Nailatul Rahmah, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan kualitas video yang kurang memadai, karena sekali lagi saya tidak punya infokus dan semoga ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.